Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala takdir dan mengumpulkan kita kembali di rutinan malam Kamis ini. Semoga ini adalah tanda kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanda kita menjadi orang yang kelak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita duduk di sini bukan karena tujuan apapun, melainkan ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin meraih kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat dengan cara mendekat, menghidupkan sama-sama bareng-bareng ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagaimana duduk kumpul di sini karena Rasulullah, karena ilmunya Rasulullah, mengkaji ilmunya Nabi, kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-68. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dhakiran kullama 'alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Man ra'aitahu, barang siapa yang engkau lihat dia itu mujiban an kulli ma su'ila, selalu menjawab apapun yang ditanyakan, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan selalu punya komentar dari segala apapun yang dia lihat, wa dzakiran kullama alima, dan menyebut semua yang ia ketahui, fastadilla bidzalik, maka ambillah petunjuk dengan itu semua, ala wujudi jahlihi, atas adanya kebodohan orang tersebut. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menasihatkan kepada kita ada 3 hal yang menjadi tanda seseorang itu adalah orang yang bodoh walaupun terkenal pintar. Apa tanda itu? Yang pertama, dia selalu menjawab semua pertanyaan. Setiap ada orang yang bertanya selalu dijawab, tidak pernah tidak. Ini tanda kalau dia berarti melampaui batas. Kenapa? Karena ilmunya manusia itu kan terbatas. Lah kok dia bisa jawab tanpa batas? Ini berarti menunjukkan orang tersebut adalah orang yang melewati batas alias orang yang bodoh.
Ilmu yang tanpa batas itu cuma ilmunya Allah. Kalau manusia itu sealim apapun pasti ada batasannya. Pasti ada saat di mana dia harus mengatakan la adri, saya belum tahu, saya tidak tahu. Harus ada saat-saat seperti itu. Kalau dari dia dakwah misalkan, dari dia tampil di masyarakat atau dia dikenal orang, sampai meninggal kok kalau ditanya tidak tahu. Wah, ini bahaya ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah kalian wahai manusia diberikan ilmu minal ilmi illa qalila, diberikan pemberian dari ilmu kecuali sedikit. Ilmunya kita orang itu sedikit. Lah kok bisa jawab tanpa pernah enggak jawab? Semua dari dia awal sampai akhir enggak pernah enggak bisa, selalu bisa jawab. Maka hati-hati. Ini maghrur bil ilm. Ini orang yang ketipu dengan ilmunya. Biasanya kalau selalu jawab itu memaksakan diri, akhirnya jawabannya salah. Akhirnya jawabannya tidak sesuai. Karena itu ketika kita ditanya sesuatu, baik ilmu ataupun lainnya, kalau memang tidak tahu atau belum tahu, maka katakan saya belum tahu, tidak usah malu. Sampai-sampai dikatakan la adri nisful ilmi. Ucapan saya belum tahu itu adalah setengah ilmu. Jangankan kita, Rasulullah nih Pak. Rasulullah itu sering kalau beliau ditanya kok belum dapat wahyu, belum tahu, beliau tidak malu, la adri, saya belum tahu. Iya, apa ya jawabannya? Saya belum tahu, la adri. Saya tidak tahu. Bahkan awal Nabi dikasih wahyu itu loh, Iqra ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Iqra bacaan. Ma Nabi Qori. Saya tidak bisa baca wahai Jibril. Loh, Nabi Muhammad ini sekelas Rasulullah ini. Tidak bisa baca, yang ngomong ma Nabi Qori, saya tidak bisa baca. Ditanya pertanyaan, belum dapat jawabannya, belum dapat jawaban dari wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril, belum datang itu jawaban. Beliau jawab, la adri, saya belum tahu. Saya tidak tahu apa ya jawabannya, saya tunggu dulu. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, kam bila adri ajabal Mustafa hatta atahul wahyu wa illa waqafa. Berapa banyak manusia pilihan, manusia yang paling mulia di sisi Allah dan manusia yang paling banyak ilmunya setelah Allah itu Nabi Muhammad. Kalau Allah Tuhan jelas ilmunya enggak terbatas. Tapi makhluknya Allah ringgeng satu yang paling banyak ilmunya itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan di kitab Al-Insanul Kamil As-Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, itu sana disebutkan ada satu riwayat ulama atau juga di kitab kalamnya Habib Zain juga ada. Apa? Ilmunya Nabi Muhammad itu ibarat samudra, ibarat lautan yang ada di dunia ini. Saking banyaknya ilmunya Nabi. Nah, ilmunya selain Nabi Muhammad, ulama, terus ahli dakwah dan lain-lain, itu ibarat jarum dimasukkan ke lautan itu, kemudian ditarik, air yang nempel di jarum itulah ilmunya seluruh manusia selain Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ilmunya Rasulullah samudra. Bumi ini daratan sama lautan kan banyak lautan ya, 2/3 dari bumi ini lautan. Itu ibarat ilmunya Rasulullah, ilmunya kita orang yang dibagi oleh semua ulama, semua orang soleh, semua wali itu ibarat jarum dimasukkan ke lautan itu ditarik, nah yang nempel basah-basahan yang nempel itulah ilmunya semua wali, ilmunya orang soleh, ilmunya semua ulama. Ilmunya Nabi, wah masih banyak, tidak terhitung tuh. Karena itu Imam Al-Busiri mengatakan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Sampai Rasulullah itu dikasih tahu oleh Allah ilmu al-lauh wal qalam. Lauh itu papan,
Kolam itu pulpen, papan sama pulpennya Allah, yang mana semua yang terjadi dari awal penciptaan makhluk sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di surga, semua tercatat di lauh tersebut, papan Allah itu. Itu Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah. Begini. Makanya Rasulullah kan dalam sabdanya banyak, nanti akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sebelum terjadi ini, sebelum ada ini, sebelum ini. Itu belum terjadi, tapi Nabi sudah ngabarkan. Termasuk peperangan di akhir zaman nanti, akan ada peperangan besar yang dipimpin Imam Mahdi untuk orang-orang yang beriman, dan akan dipimpin sebelahnya musuhnya Imam Mahdi dipimpin oleh Dajjal untuk orang-orang yang kafir. Yang mana Dajjal itu nanti pasukannya adalah orang-orang Zahud, orang-orang Yahudi. Nah, ini sudah persiapan ini di Palestina. Benih-benihnya sudah mulai muncul. Apakah ini, apakah masih jauh? Itu perang juga sudah lama. Okay. Tapi yang jelas Nabi sudah ngabarkan nanti akan timbul perang akhir zaman dipimpin oleh Imam Mahdi dan dipimpin oleh Dajjal. Dua pasukan besar nanti akan bertempur dan Nabi Isa nanti akan turun bantu Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal, dan akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Itu sudah dikabarkan jauh dulu ketika Rasulullah masih hidup. Beliau mengeluarkan hadisnya, ilmunya, keterangannya diterangkan di depan para sahabat dan menjadi hadis-hadis sampai sekarang. Dan itu pasti akan terjadi. Menunjukkan apa? Memang ilmunya Rasulullah itu dikasih ilmu yang lebih oleh Allah daripada yang lainnya. Itu aja beliau kalau ditanya la adri. Kalau ditanya sesuatu yang belum tahu, beliau nggak malu. Padahal Nabi, padahal Rasul, padahal kekasihnya Allah. Tidak ada sudah yang bisa seperti Rasulullah, tidak ada. Dari zaman yang dahulu ataupun yang akan datang, nggak akan ada manusia, nggak akan ada makhluk yang bisa menyaingi kedudukan Rasulullah. Apalagi kok melewati, nyaingi, menyamai aja tidak bisa. Apalagi kok melewati kedudukan Nabi SAW. Tidak ada. Itu aja Nabi Muhammad ketika ditanya, beliau sering la adri. Kalau belum dapat wahyu, la adri, saya nggak tahu. Kalau wahyu datang baru dijawab. Kalau ditanya belum ada wahyu, enggak jawab, saya la adri, saya enggak tahu. Kok wahyu enggak turun-turun? Ya sudah enggak tahu. Enggak dijawab sama Nabi. Wa illa waqafa, enggak jawab beliau. Nunggu wahyu. Kok wahyu enggak turun? Ya sudah enggak dijawab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Nawawi menasihatkan begini. I'lam anna mu'taqadul muhakkikina anna qaulal alim la adri la yad'u manzilatah bal huwa dalilun ala idami mahallihi wa taqwa wa kamali ma'rifatih. Ketahuilah sesungguhnya keyakinan ulama yang ahli tahqiq, ulama yang menguasai benar-benar dalil. Mereka mengatakan apa? Orang alim itu kalau ngomong saya belum tahu. Ketika ditanya saya belum, dia pasti tidak tahu, dia berani ngomong dan tidak malu. Saya belum tahu, saya tidak tahu. Nanti ya tak tempo jawabannya. Ini menunjukkan orang alim tersebut adalah orang yang benar-benar alim kepada Allah, benar-benar takut, takwa kepada Allah. Orang yang benar-benar alim, kiai yang benar-benar kiai. Ketika dia tidak malu menjawab sesuatu yang memang dia belum tahu, dia pun tidak sungkan untuk mengatakan la adri, saya belum tahu. Tunggu tempo jawabannya. Ini berarti menunjukkan orang ini takwa, orang ini takut sama Allah. Lebih mengutamakan takut kepada Allah daripada malu di hadapan manusia. Kalau orang tidak punya rasa takut di hatinya, otomatis asal jawab. Yang penting saya terkenal jadi orang alim, padahal jawabannya ngawur. Kan bisa dia asal jawab, orang-orang pun tidak tahu. Dia jawab apa semuanya pasti ikut. Tapi orang yang alim sungguhan kalau tidak tahu dia akan mengatakan tidak tahu. Nih, karena itu kalau kita lihat ada ulama kok wakaf berhenti ketika menjawab, nah itu menunjukkan orang itu alim beneran. Tapi ulama atau siapapun ditanya kok tidak pernah tidak jawab, bisa semuanya sampai awal akhir, sampai dia muncul, sampai dia meninggal kok jawab kok tidak pernah tidak bisa. Wah ini bahaya nih, maghrur ada. Jangan-jangan orang yang telah tertipu dengan ilmunya, pengen dapat pujian dari orang, terkenal orang alim. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau ada orang kok selalu jawab dari awal dia muncul sampai meninggal kok jawab dok, tanda orang bodoh itu, bukan orang alim. Ini itu tanda yang pertama. Imam Malik aja ditanya 40 masalah, okay? 40 masalah beliau ditanya. Imam Malik ini 48 masalah
itu beliau jawab cuman beberapa aja. Yang tidak terjawab itu 32 masalah. Beliau ditanya 40 soal. Yang tidak terjawab 38. 48 yang tidak terjawab 32. Berarti pinten niku? Yang terjawab cuma berapa? 16 tok. 16 masalah dari 48 masalah itu sekali berimam Malik. Imam Malik itu punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau hafal 1 juta hadis. Ini gurunya guru ini. Ditanya 48 masalah, nggak bisa jawab 32 masalah. Nah, ini menunjukkan orang yang alim benar kalau begitu. Maksudnya nggak asal jawab. Kalau memang tahu ya jawab. Kalau nggak tahu ya jangan malu untuk bilang tidak tahu. Kemudian tanda yang kedua. Tanda menunjukkan seseorang itu benar-benar bodoh adalah apa? Mu'abbiran an kulli ma syahida. Dia selalu menceritakan atau mengomentari segala sesuatu yang ia lihat. Yang dia alami, yang dia lihat selalu diceritakan orang. Ini menunjukkan orang bodoh. Saya melihat Nabi Khidir, apalagi sekarang lagi lucu-lucunya di media sosial itu ada orang ngaji kayak gini tiba-tiba dia nangis terus diupload di YouTube-nya ditulisi sang ustadz kita didatangi Nabi Khidir. Lah kok ning syutingane gak ketok Nabi Khidir. Ini namanya tanda kalau orang itu orang bodoh, menceritakan semua yang dia lihat. Padahal tidak semua yang dia ketahui, yang dia lihat itu harus diceritakan. Ada lagi yang ngaku mimpi Rasulullah 20 kali. Rasulullah bersabda ini itu. Biasalah, padahal dia sholat aja bolong-bolong kok ngaku mimpi Rasulullah. Ada jahil ada. Ini orang bodoh kalau sudah begitu. Orang tidak istiqomah, bukan orang soleh, ngaku mimpi Rasulullah, ngaku ini, ngaku itu. Lah kalau dia orang ahli dakwah, ahli istiqomah, nah rodok percaya, masuk akal. Ini orang dia sholat tidak pernah, bolong-bolong kok ngaku mimpi Rasulullah, ngaku ketemu Nabi Khidir, ngaku ini, ngaku itu. Bagi saya ini sudah sampai kepada Allah. Kalau sholat tidak perlu seperti kamu sujud, rukuk, madhab kiblat, tidak perlu. Saya cukup diam karena Ka'bah sudah ada di pusar saya. Ka'bah wis nenek nang udelku. Jadi cukup. Nah, ini orang ada jahil. Ini menunjukkan bodoh. Selalu menceritakan apa yang dia alami. Kenapa kok disebut bodoh? Karena dia ifsya'us sir, membuka rahasia antara dia sama Allah. Orang itu, Pak, gini ya, mimpi Nabi itu seperti orang kalau ada mantan baru ketemu pasangannya. Itu kira-kira rahasia keduanya itu diceritakan enggak? Saya semalam mantan baru begini. Ya bodoh berarti itu. Nah, itu kan sesuatu yang dia lihat, yang jadi rahasianya dia. Lo cerita-cerita iki genep ini orang ini. Sama, mimpi ketemu Rasulullah itu jauh lebih rahasia daripada ketemunya mantan lelaki sama perempuan di malam pertama. Tidak akan diceritakan, dipendem itu mimpi, kecuali kalau dapat isyarah. Dia pun kalau menceritakan ke orang soleh, orang yang benar-benar bisa menjaga amanat itu, tidak sembarangan. Kadang orang sekarang di media sosial ceritakan, ini saya mimpi Rasulullah 20 kali, saya ini itu, diumbar. Mimpi Nabi seakan-akan kayak orang mimpi biasa gitu, diumbar, diceritakan mana ke sana kemari. Nah, untuk bilang hadat, ini kata beliau menunjukkan orang bodoh itu sudah. Lah ketemu ada mantan baru kok diceritakan peristiwa malam pertama, ya orang bodoh. Rahasia berdua kok diceritakan. Begitu juga kalau ketemu Rasulullah itu lebih dari itu. Karena itu ini beliau mengatakan mu'abbiran an kulli ma syahida, tanda orang itu adalah orang yang bodoh. Wes bodoh gitu aja orang itu. Cuman ya enggak usah dilolokno. Bodoh tinggalno, enggak usah diikuti sudah.
Nah kalau sekedar ngaku mimpi, ngaku ini, ngaku itu ya semua orang bisa ngomong. Nanti semuanya ngaku mimpi ketemu Rasulullah, tidak perlu mimpi ketemu Israel susah. Dijabut nyawane kapok. Perlu mimpi ketemu Allah ngaku susah. Repot kan? Makanya setiap orang yang menceritakan apa? Sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang ia alami diceritakan semua, diumbar-umbar ke orang semua, itu nandakan dia adalah orang yang bodoh karena tidak amanat menjaga rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti palsu, ngapusi, bohong. Kemudian yang ketiga, tanda orang itu adalah orang yang bodoh adalah apa? Dzakiran kullama alima. Dia ini menyebutkan semua yang dia ketahui. Ilmu yang dia ketahui disebutkan, dikeluarkan semua. Ini tanda orang bodoh. Karena itu Al-Habib mengatakan apa? Orang alim itu kalau bicara di depan orang umum itu hendaknya 3 hal. Pertama, mengingatkan orang agar syukur sama Allah. Kita tuh dikasih nikmat Allah banyak, syukur. Kemudian ngelakoni taat, baik taat secara zahir atau taat hati, bersihkan hati. Kemudian yang ketiga, mengingatkan yang diceramai, mengingatkan orang untuk jauh dari maksiat, baik maksiat zahir atau batin, kotoran hati. 3 ini aja. Kalau ada orang alim, ahli ceramah, kok keluar dari 3 hal ini? 3 hal ini nggak disebutkan. 3 hal ini tidak pernah dia terangkan, malah ceritanya sing wis macam-macam aneh-aneh. Ngaku ketemu Rasulullah lah, ngaku inilah, ngaku ketemu Wali Syekh Abdul Qadir Jailani lah, inilah. Enggak pernah nerangkan syukur, gimana orang itu bisa syukur sama Allah, gimana orang itu bisa taat sama Allah, gimana orang itu bisa menjauhi maksiat. Semua yang diomongkan dia kebanyakan malah hal-hal yang lain. Maka orang ini fattan. Ini adalah tukang fitnah kata beliau. Wong alim yang seperti itu tukang fitnah. Kenapa? Karena tidak semua ilmu itu harus dikasih tahukan ke orang semua. Enggak. Kalau ngaji sama santri ada ilmu yang dikasih tahu ke santri. Kalau orang awam ya tidak masuk. Contoh nahwu sorof. Nahwu sorof kok belajar di masjid kok nahwu sorof. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, fa'alu. Ya tambah puyeng orang-orang yang dengar. Apa tidak ada manfaatnya kalau untuk orang-orang di masjid. Itu kalau sama santri ya ilmunya ini. Kalau sama orang yang umum ilmunya ini dan seterusnya, masing-masing ilmu itu ada tempatnya. Kayak perhiasan ilmu itu. Kalau kalung ya jangan taruh di kaki. Oh kalung atau digagok ning sikil ya malah kejegal, pleset tadi. Kalau gelang ya taruh di tangan, jangan malah gelang taruh di leher, ya kecekik. Ada tempatnya masing-masing. Karena itu sampai sahabat Abu Hurairah itu pernah mengatakan begini. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarabaini au jirabaini minal ilmi. Amma ahaduhuma fabathastuhu linnas wa amma al-akharu falabathastuhu laqata'tum minni hadzal hulqum. Aku ini menghafal dari Nabi 2 wadah ilmu. Barat kantong itu aku punya 2 kantong ilmu. Yang 1 kantong ilmu ini aku buka, aku sampaikan kepada kalian. Tapi yang 1 kantong ini enggak aku buka. Karena kalau aku buka, kalian bisa salah paham dan bahkan kalian bisa memenggal leherku kalau sampai ini aku buka. Bukan salah ilmuku, tapi kalian yang salah paham. Ini artinya apa? Ilmu itu ada tempatnya masing-masing. Yang diajak bicara, itu siapa? Ilmunya diberikan sesuai, jangan sampai ilmunya sing berat-berat ilmunya para wali ngajakno kepada orang-orang umum ya nanti tidak nyambung, bahkan bisa tuduh ustadznya sesat ini, ustadznya ini dituduh sesat. Malah ini belum mengatakan Anda yang 1 kantong ini tak buka kalian semua bisa memotong leherku karena salah paham. Ini menunjukkan apa? Ilmu itu tidak semuanya harus diberitahukan kepada semua orang, tapi ada tempatnya masing-masing. Karena itu dulu ada namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu dulu pernah ngomong begini, Pak. Dia ngomong di depan halayak, ngomong satu ilmu yang akhirnya orang-orang salah paham. Apa beliau ngomong?
Ma fil jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku ini kecuali Allah. Wah, geger langsung itu. Sidang ulama, sidang wali dipanggil ini halat. Itu kalau menurut ilmu tauhid ya benar. Tidak ada dalam jubahku ini kecuali Allah, alias ciptaan Allah. Tidak ada, semua alam ini enggak ada kecuali Allah semuanya. Maksudnya semuanya menciptakan Allah. Ini semuanya enggak ada apa-apanya dan enggak ada kekuatannya apa ya, ada semua, enggak ada manfaatnya, enggak ada ini, enggak, semuanya enggak ada kecuali Allah. Ya memang benar itu kalau menurut ilmu tauhid. Tauhid yang dalam, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Tapi kalimat ini menunjukkan seakan-akan loh, berarti dia ngaku Allah. Akhirnya singkat cerita dia disidang, dihukum, dipenggal. Padahal aslinya secara tauhid, tauhid yang apa? Yang dalam itu memang nggak bisa disalahkan kalimat tersebut. Karena maksudnya itu tadi, semua di dalam jubahku dan di dalam semua ini semua adalah Allah, Allah, Allah. Itu orang yang sudah istighraq, larut dalam cinta sama Allah. Terus ingatnya cuma Allah, Allah semua. Enggak kenal siapa-siapa sudah. Siapa di dalam jubahmu siapa Allah, di depanmu siapa Allah, Allah semua. Kenapa? Karena dia sudah mabuk cinta kepada Allah. Enggak ingat siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sudah mabuk cinta sama Allah, ya enggak bisa disalahkan. Tapi itu disampaikan di depan umum akhirnya jadi fitnah. Oh, berarti itu ngaku Tuhan dia. Akhirnya jadi dibunuh. Al-Halats dibunuh. Syekh Abdul Qadir mengatakan andaikan aku ada di zamannya Al-Halats, aku selamatkan dia. Aku bela dia dan dia tidak akan dibunuh. Dan ini pernah terjadi juga di zaman Wali Songo, zamannya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, ini kok ya hasilnya benar Pak. Secara tauhid yang dalam itu benar. Memang itu tauhidnya para wali. Cuman masalahnya ini bocor ke orang umum. Akhirnya jadi fitnah. Makanya Wali Songo sidang, Syekh Jenar juga dihukum seperti sebagaimana Al-Halats ini tadi. Nah, karena itu setiap orang yang menyampaikan semua ilmunya tanpa lihat siapa yang diajak ngomong, tanpa lihat situasi dan kondisi, asal ngomong semua ilmu, penting saya biar kelihatan alim, keterangan saya macam-macam, aneh-aneh, biar saya diakui jadi orang yang al-alim, al-allama, yang paling alim. Maka kalau orang seperti ini menunjukkan ala jahli, orang ala wujudi, jahli justru seperti adalah orang yang bodoh. Orang bicara di masjid, di tempat umum kok malah ngomong ilmu-ilmu yang dalam-dalam tadi itu, ya enggak nyambung. Itu menunjukkan dia ini bodoh. Kenapa? Karena enggak tahu siapa yang diajak bicara. Kalau kita ngajak bicara ayam, ngasih makan, ya harus menyesuaikan bahasa ayam. Kur kan begitu. Ini menunjukkan pinter ini orang ini berarti. Tapi kalau ngasih makan ayam kok nah lebih ini berarti orang bodoh kan. Yang makannya ayam malah meong atau enggak bahasanya ayam, enggak paham ayamnya. Tidak nyambung. Begitu juga orang yang benar-benar alim itu dia akan memberikan ilmu munasabatul hal. Dia memberikan ilmu yang sekira bisa ditangkap oleh orang yang ada di depannya. Jadi misal kalau bicara di tempat selamatan masalah haji, nah dia bahas haji, pembahasannya pas sesuai. Kemudian sunatan, dia bahas sunatan. Kemudian nikahan itu kan seneng bahas nikah. Jangan malah di pernikahan bahas kematian. Ya enggak nyambung. Oh nikah itu sebetulnya seneng malah ini bahas kematian. Pernikahan bahas kematian. Ya akhirnya mantannya gak sudah seneng wedi ngubungin ditekannya malaikat Israel piye. Enggak nyambung. Maka tanda orang itu bodoh, dia tuh ngomong semua yang dia ketahui diomongno tidak sesuai dengan tempatnya. Alhamdulillah. Karena itu tiga ini kalau sudah ada pada seseorang mastafastadilla bidzalik, kata beliau, bisa dipastikan itu adalah tanda orang tersebut adalah orang yang mempunyai kebodohan. Satu tadi itu, setiap ditanya enggak jawab, enggak pernah enggak bisa. Nomor dua, dia menceritakan semua pengalaman, semua yang dia tahu tanpa ada sedikit pun yang ditutupi. Enggak ada rahasia sama sekali. Ngomong kabeh lho iki. Ini sebetulnya rahasia dia sama istri, rahasia dia sama orang tuanya kok diumbar ning ngomong. Nah, ini tanda orang bodoh. Kemudian yang ketiga, ini tadi, dia memberikan ilmu tidak lihat situasi dan
kondisi asal ngomong ya, ilmu biar kelihatan alim dan terus justru itu menunjukkan dia adalah orang yang ada kebodohan dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jadilah kita orang yang bisa ngerem, okay? Ya, bisa ngerem, terutama tadi kalau pengalaman sesuatu yang dia lihat, kalau rahasia ya lihat-lihat, jangan omongkan ke semua orang, apalagi rahasia keluarga, apalagi kekurangan dari orang tua dan seterusnya, ya jangan diomongkan kemana-mana. Nandakan berarti orang tersebut orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari sifat-sifat bodoh ini. Kita jadi orang-orang yang pintar menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma berikutnya minta maaf hadza minni wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.